Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 14 September tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Bilangan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul "Pandanglah kepada salib Kristus". Pada hari ini sebagai umat Katolik, kita merayakan pesta salib suci. Pesta salib suci ini mengandung makna menghayati pengorbanan Yesus yang mati di kayu salib. Berkat pengorbanan Yesus dengan mati di salib dan dibangkitkan,
hidup manusia telah diubah menjadi baru. Semua orang yang percaya harus bersyukur atas karya penyelamatan yang dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setiap kali kita membuat tanda salib, kita diingatkan akan kasih Allah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Selain itu, dengan mengenakan salib, diharapkan mereka yang memandangnya senantiasa terarah pada Dia yang tersalib itu dan menerima keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dikisahkan bahwa pada waktu agama Kristen telah dijadikan agama resmi oleh Kaisar Konstantinus, ibunya yakni Santa Helena yang dikenal sangat saleh itu tergerak untuk mencari salib yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Ia bersama orang-orangnya memulai pencarian salib itu di Tanah Suci. Konon ketika Raja Persia menaklukkan Tanah Suci dan menduduki Yerusalem, ia merampas salib Yesus dan membawanya ke Persia. Tetapi tidak lama kemudian, ketika Kaisar Romawi Heraklius mengalahkan Persia, salib Tuhan itu dikembalikan atas tuntutannya. Pada abad keempat, salib itu kemudian ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Dalam proses pencarian, salib itu ditemukan dekat lokasi penyaliban Tuhan Yesus. Para penggali sebenarnya menemukan ketiga salib dan sebuah plakat kayu yang bertuliskan INRI. Persoalan lain muncul ketika mereka menemukan ketiga salib itu, sebab mereka tidak dapat menentukan mana dari ketiga salib itu yang merupakan salib Tuhan. Untuk mengetahui hal tersebut, dibawalah seorang wanita yang sedang sakit parah agar menyentuh salah satu dari ketiga salib tersebut. Mujizat penyembuhan terjadi ketika ia menyentuh salah satu dari ketiganya. Salib yang telah menyembuhkannya adalah benar salib Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita patut berterima kasih kepada Santa Helena karena cintanya yang besar terhadap Tuhan telah mendorongnya untuk mencari salib yang dalam arti tertentu tidak dipedulikan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes menyebutkan bahwa dengan salib, Tuhan Yesus telah ditinggikan seperti tiang ular yang telah ditinggikan oleh Nabi Musa untuk memberikan kesembuhan bagi mereka yang dipagut ular. Salib Tuhan juga memberi daya kesembuhan, bahkan menyelamatkan manusia dari sengat dosa. Santo Ignatius Loyola pernah berkata, "There is no better wood for feeding the fire of God's love than the wood of the cross." Yang artinya, tak ada kayu yang lebih baik untuk mengobarkan api cinta Tuhan selain kayu salib. Kata-kata Santo Ignatius ini memberikan kepada kita sebuah sisi lain makna dari salib. Salib bukanlah tanda kehinaan, melainkan tanda cinta Allah bagi dunia. Cinta yang amat besar bagi kita, Tuhan letakkan di salibnya. Dalam Injil hari ini berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memandang dan terarah kepada Dia yang tersalib itu, karena daripadanyalah kita menerima keselamatan dan hidup. Lebih dari itu, dengan memandang salib, kedekatan dengan Tuhan Yesus semakin meningkat
dan usaha kita semakin menyerupai Dia akan semakin nyata. Saudara-saudari terkasih, inilah warta firman Tuhan bagi kita hari ini. Salib adalah tanda cinta Tuhan kepada kita. Jika demikian, menjadi pertanyaan kepada kita saat ini, apakah yang perlu kita lakukan untuk menghormati dan membalas cinta Tuhan kepada kita? Jika kita mencintai Tuhan, menghargai kasih dan belas kasih-Nya, maka marilah kita kerjakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membuat sesama kita menjadi hidup kembali, karena merasakan aliran kasih yang hidup dalam tindakan kebaikan kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Bapa, bimbinglah dan tuntunlah selalu gereja-Mu, agar selalu berjuang untuk mengikuti dan memandang salib suci Putra-Mu dengan terus-menerus memperbaharui diri. Karena dengan salib suci-Mu, Engkau telah menyelamatkan dunia. Amin.